Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebek goreng Surabaya wendol. Kalau kamu nggak makan bebek Surabaya, nyesel itu. Kita kembali pada pembahasan sesi kedua teori strukturasi dari Anthony Giddens. Kali ini kita akan lebih masuk lebih dalam bagaimana kita memahami teori strukturasi. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa kata-kata kunci atau konsep-konsep kunci dari strukturasi adalah agensi, struktur, sistem, dan strukturasi itu sendiri atau dualitas struktur. Nah, kita akan masuk dalam pembahasan dualitas struktur. Untuk memahami dualitas struktur, maka kita harus memahami konsep struktur dari teori strukturasi. Struktur dipahami di sini oleh Anthony Giddens, struktur yang terikat oleh ruang dan waktu dan struktur yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Struktur yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, pengertiannya bisa disamakan dengan struktur dalam definisi kaum positivisme, fungsionalisme, dan strukturalisme. Struktur bersifat mengontrol, menguasai, mengendalikan, dan tidak bisa digapai, tidak bisa dikendalikan oleh para aktor. Karena itulah, struktur yang terlepas dari ruang dan waktu bersifat constraining, memaksa. Pada sisi yang lain adalah struktur yang terikat oleh ruang dan waktu. Struktur yang diambil alih dalam keseharian para agensi. Struktur yang terikat oleh ruang dan waktu menyediakan sumber daya. Nah, sumber daya inilah yang kemudian menyebabkan struktur yang terikat oleh ruang dan waktu yang sehari-hari dipakai oleh para individu menciptakan atau mengenabling, memberikan kapasitas kepada para aktor atau agensi untuk melakukan berbagai tindakan-tindakan atau praktek-praktek sosial. Anthony Giddens menjelaskan bahwa sumber daya di dalam struktur ada 3. Yang pertama adalah struktur signifikasi. Struktur signifikasi ini merupakan skema pemaknaan atau kode makna dari satu praktek sosial. Tadi di awal aku mengatakan bahwa bebek goreng Surabaya wendol itu adalah signifikasi, adalah kode makna yang oleh para agensi lain di luar Novaris Susan menciptakan makna-makna tertentu, ya bahwa bebek goreng Surabaya itu memang harus dicoba, harus dimakan, harus dibeli sehingga kuliner Surabaya laris kan gitu. Nah, struktur signifikasi atau sering juga hanya disebut dengan signifikasi merupakan kode makna. Agar skema makna atau scheme of interpretation ini diterima oleh agensi yang lain, maka signifikasi harus dikomunikasikan. Maka komunikasi merupakan aspek modalitas yang menjadi syarat agar individu-individu bisa mengirimkan signifikasi di dalam dunia sosial, dunia kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, sumber daya dari struktur adalah dominasi. Dominasi ini oleh Giddens dilihat dari 2 hal, yaitu dominasi yang disebabkan oleh sumber daya alokatif atau bersifat ekonomi, material, gitu ya. Ketika misal aku main bebek goreng itu enak, kemudian di depan meja makan yang kalian yang ada hadir di sini saya undang, kemudian di depan ada bebek goreng Surabaya, maka saya sudah memiliki sumber daya alokatif. Mau nggak mau makan bebek Surabaya gitu kan. Kemudian sumber daya dalam bentuk otoritatif merupakan sumber daya yang non material, non ekonomi, ya, juga sering disebut sebagai politik. Sumber daya otoritatif merupakan sumber daya yang berkaitan dengan pengetahuan,
kompetensi. Aku seorang chef mengatakan bahwa bebek Surabaya wendol enak. Maka sumber daya yang kumiliki sebagai seorang chef itu kemudian juga memberi fasilitas untukku agar signifikasi atau kode makna yang sudah aku bangun tentang bebek goreng itu tersampaikan di dalam dunia interaksi. Sumber daya alokatif dan otoritatif merupakan sumber daya yang bisa membuat agensi itu memiliki dominasi. Karena memiliki dominasi, maka memberi fasilitas untuk hadir dengan konsep kekuasaan. Jadi alokatif dan otoritatif menjadi kekuasaan ketika signifikasi yang dikomunikasikan oleh seorang chef yang juga menyediakan bebek goreng di meja makan di depan kalian, di depan agensi yang lain, maka signifikasi itu memiliki power yang nantinya akan direspon dalam bentuk praktik sosial tertentu, ya. Nah, unsur selanjutnya dari sumber daya adalah legitimasi. Nah, legitimasi ini pengertiannya kalau dalam konstruksi sosial merupakan pembenaran dari apa yang dipraktekkan, ya, dari para aktor, dari para individu. Legitimasi merupakan sumber daya yang di dalamnya merupakan aturan-aturan yang bisa kita ambil, yang bisa dijadikan sebagai sumber daya. Dan setiap aturan itu memberi makna dan sanksi. Setiap aturan akan memberikan makna dan sanksi. Makna ini tentu berkaitan dengan baik, buruk, benar, salah, enak, tidak enak. Bebek goreng Surabaya wendol yang mengatakan adalah seorang chef. Karena saya seorang chef, saya jadi memiliki fasilitas untuk mengkomunikasikan kode makna bebek goreng sebagai makanan yang enak. Kemudian saya melanjutkan, kalau nggak makan bebek goreng Surabaya, nyesel. Nah, ini merupakan legitimasi bahwa kalau nggak makan bebek goreng itu akan nyesel, merupakan upaya memasukkan norma yang di dalamnya ada makna. Bebek goreng ini enak, kalau nggak makan, aku nyesel. Ketika kita terlibat dalam relasi praktek sosial dari satu agensi, ya, dalam hal ini tentang bebek goreng. Maka satu praktek sosial berisi komunikasi dari makna atau signifikasi tadi yang sudah dipilih, entah tentang makanan, entah politik, tentang korupsi. Misal, korupsi itu oke aja sih, itu kode makna, ya. Kemudian yang mengatakan adalah seorang elit politik. Kemudian memiliki pembenaran norma tertentu untuk mengatakan bahwa korupsi itu kan pelumas pembangunan, misal. Nah, maka praktek sosial selalu berisi sumber daya dari struktur, ya, baik sumber daya signifikasi, dominasi, dan legitimasi. Signifikasi yang di dalamnya ada kode makna dari apa yang diiniatkan oleh individu merupakan modalitas untuk mengkomunikasikan. Kalau aku nggak memiliki kode makna, walaupun ada bebek goreng, tapi aku nggak bisa menciptakan kode makna, komunikasi mungkin tidak akan terjadi. Kemudian tidak ada dominasi, sumber daya dominasi yang bisa kita gunakan sebagai power, ya, dalam relasi dunia interaksi nantinya. Kemudian juga ada legitimasi. Oleh karena itu, Anthony Giddens melihat bahwa ketika aktor sudah mengambil sumber daya dari struktur, kemudian diproduksi dan direproduksi, artinya diciptakan, kemudian diciptakan ulang sebagai tindakan atau sebagai praktek sosial, maka praktik itu akan masuk di dalam dunia keseharian, dunia manusia keseharian yang para agensi bertemu. Nah, para agensi yang bertemu menciptakan dunia interaksi disebut menjadi dunia interaksi sosial ketika aktor-aktor memiliki intention, ya, yang tadi disebut memiliki niatan
Kalau tidak ada niatan, maka tidak bisa disebut sebagai tindakan sosial. Ini sebenarnya kita bisa merujuk pada Max Weber itu ya. Jadi tindakan bisa disebut sebagai tindakan sosial ketika mendapatkan makna dari individu yang lain. Nah, kalau dalam hal ini Anthony Giddens melihat pada aspek bagaimana aktor itu harus memiliki intention atau niat. Kenapa? Karena niat itu akan mendorong individu untuk menciptakan rasionalisasi dari tindakan, rationalization of action. Nah, tindakan yang dirasionalisasi atau yang mendapatkan alasan, tindakan yang mendapatkan alasan inilah ya, alasan itu yang tadi disebut mengambil dari sumber daya struktural. Signifikasi, dominasi, legitimasi. Jadi setiap praktek sosial merupakan praktik yang mengambil sumber daya dari struktur, signifikasi, dominasi dan legitimasi yang kemudian akan muncul dalam bentuk merasionalisasi. Ya, merasionalisasi, menjelaskan dengan apa yang sudah tercipta dalam keseharian dan menjadi rutin. Jadi bisa dipahami ya bahwa tindakan yang rasional dalam pengertian Anthony Giddens adalah tindakan atau praktek yang mengambil sumber daya dari struktur, signifikasi, dominasi, dan legitimasi dengan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Ya, signifikasi menciptakan skema makna yang kemudian skema itu dikomunikasikan. Bebek goreng, Wendel misalnya. Kemudian dominasi yang mengatakan adalah chef yang mentraktir kalian bebek goreng. Alokatif dan otoritatif sedang bekerja di situ. Artinya aktor memiliki power sehingga komunikasi makna itu kemudian bisa menciptakan interaksi sosial yang nanti akan direspon. Kemudian juga rasionalisasi tindakan akan melibatkan legitimasi yang di dalamnya ada norma dan sanksi. Akan selalu seperti itu. Nah, pada saat praktek sosial yang kita sebut sebagai tindakan yang memiliki landasan rasionalisasi atau oleh Anthony Giddens merupakan pemahaman teoritis. Ya. Jadi kalau dikatakan pemahaman teoritis berarti sedang memobilisasi signifikasi, dominasi, dan legitimasi. Ketika signifikasi, dominasi, legitimasi dibentuk sebagai praktek sosial, dilemparkan dalam dunia sehari-hari, yang terjadi, yang kalau kita lihat sehari-hari, ada juga yang mengatakan, oh aku nggak setuju. Kalau misalnya bebek goreng ini halal, padahal bebek goreng ini kan berbahaya karena memiliki kolesterol. Yang membahayakan tubuh adalah haram, misal. Ya. Nah, di sini rationalization of action sebenarnya sedang mendapatkan pengawasan refleksif sebagai tindakan. Maka selain rationalization of action dari praktek sosial akan diikuti oleh reflexive monitoring of action atau proses mengawasi secara refleksif. Rationalization of action muncul sebagai praktik sosial sehari-hari yang dirutinkan. Itu berlandasan yang oleh Giddens disebut sebagai kesadaran praktis, terutinkan. Tapi bagi agensi yang lain mungkin berbeda, atau bahkan diri sendiri bisa saja ya itu terjadi proses merefleksi atau melakukan pengawasan secara refleksif dari tindakan kita maupun agensi yang lain. Sehingga rationalization of action yang dilandasi oleh kesadaran praktis akan mendapatkan respon dalam bentuk reflexive monitoring of action yang dilandasi sebagai kesadaran diskursif. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa setiap praktek sosial yang muncul memiliki kemungkinan untuk direspon oleh kesadaran diskursif atau mendapatkan respon dalam bentuk wacana, discourse, ya, discourse. Nah, reflexive monitoring of action yang dilandasi oleh kesadaran diskursif ini
dilakukan oleh para agensi yang tentu saja memiliki kemampuan pengetahuan, knowledgeability, ya, knowledgeability yang luas, bahkan knowledgeability terhadap sumber daya yang dipakai oleh aktor-aktor di depannya, di hadapannya, ketika mengatakan atau mempraktekkan bahwa bebek goreng yang Surabaya itu wendol, gitu ya. Jadi praktek sosial sehari-hari yang dirutinkan merupakan tindakan rasional. Nah, di situ ada pembenaran-pembenaran berdasarkan pada sumber daya yang diambil dari struktur. Namun pada saat bersamaan juga akan mendapatkan respon dalam bentuk kesadaran diskursif dari para agensi yang memiliki pengetahuan dan sebagainya. Nah, hubungan antara kesadaran praktis, ya, yang menciptakan rationalization of action, dan kesadaran diskursif yang menciptakan monitoring of action tadi, reflexive monitoring of action, ini menciptakan yang disebut dengan unintended consequences atau konsekuensi yang tidak terduga. Ketika kita mengundang banyak orang kemudian mengatakan bahwa bebek goreng itu wendol, ternyata ada yang merespon yang tidak kita sangka, kita nggak pernah menduga. Oh iya ya, bebek goreng ini kan ada kolesterolnya, berarti berbahaya bagi tubuh, berarti kan halal gitu ya. Nah itu bentuk-bentuk unintended consequences. Tentu saja bentuk-bentuk unintended consequences bisa kita cari contohnya banyak lagi. Praktik sosial yang muncul karena adanya intention of action, jadi niatan tindakan. Kalau tindakan itu tidak diniatkan, maka bisa disebut bukan sebagai tindakan. Misalnya masuk kamar tiba-tiba kepleset karena di dalamnya di bawah pintu ada kulit pisang, maka itu tidak bisa disebut sebagai tindakan. Tapi kalau kita buka pintu, kemudian di situ ada adik kita yang lagi makan atau ngambil coklat kita, biskuit coklat kita, kemudian kita ngambil kulit pisang dan kita lemparkan, maka itu menjadi tindakan. Ya. Ketika ditanya kok melempar aku, muncullah rationalization of action dari kita yang melempar adik karena mencuri biskuit. Nah, kalau kita mengamati bagaimana tindakan atau praktek itu diproduksi dan direproduksi dalam pendekatan dualitas struktural, kita akan melihat bagaimana para agensi akan selalu memobilisasi sumber daya dalam struktur. Ketika seorang elit politik mengatakan bahwa korupsi itu boleh, maka yang akan kita lihat adalah dia menciptakan komunikasi skema interpretatif, skema makna, dengan atau yang kemudian disimbolkan sebagai merupakan kode makna, gitu ya. Korupsi itu boleh karena pelumas pembangunan. Artinya kita lihat bahwa dia sedang menciptakan makna bahwa korupsi itu boleh. Kemudian akan diikuti, ya, akan diikuti oleh yang kita sebut sebagai dominasi. Karena kode makna ini nggak akan berarti apa-apa kalau tidak ada dominasi yang merupakan sumber daya yang bisa menciptakan kekuasaan bagi agensi yang mengatakan korupsi itu oke aja karena sebagai pelumas pembangunan. Kemudian pada saat selanjutnya legitimasi juga dimunculkan. Tentu semua itu praktik-praktik sumber daya dalam struktur itu kemudian diekspresikan dalam bentuk bahasa. Nah, kita menggunakan semiotik untuk itu, tapi pembahasannya bisa setelah ini. Oke ya, itu pengertian dasarnya. Pengertian dasar dualitas struktur bahwa agensi menggunakan sumber daya dari struktur yang terikat oleh ruang dan waktu untuk memproduksi dan mereproduksi berbagai praktek sosial. Nah, praktek sosial merupakan tindakan-tindakan yang isinya adalah rasionalisasi dari para agensi. Artinya rasionalisasi akan menggunakan signifikasi, dominasi, dan legitimasi. Kemudian setiap praktek sosial yang terutinkan yang kemudian menciptakan rationalization of action tadi yang dilandasi oleh kesadaran praktis akan diikuti, selalu memiliki kemungkinan untuk diikuti oleh reflexive monitoring of action yang dilandasi oleh kesadaran diskursif. Nah, kesadaran diskursif ini yang juga merupakan bagian dari bagaimana setiap praktek-praktek sosial itu
koordinasikan, sehingga nanti kita akan masuk dalam analisis yang kedua setelah memahami hubungan antara agensi dengan struktur sebagai sumber daya, bukan hanya sekedar mengontrol ya sumber daya. Masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu sistem. Jadi pertanyaannya kan gini, lalu cara kita melihat bagaimana berbagai produksi dan reproduksi praktek sosial yang di dalamnya terdapat sumber daya struktur itu terus diciptakan, dan bagaimana proses dinamika yang terjadi antara agensi dan struktur. Nah, Giddens masuk pada analisis yang disebut dengan sistem. Nah, kalau struktur dalam pengertian Anthony Giddens didefinisikan dengan dua sifat, kata itu ya, yang terikat oleh ruang dan waktu dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Yang tidak terikat oleh ruang dan waktu bersifat constraining, berisi rules, berbagai aturan yang mengontrol, mengendalikan, yang individu nggak bisa menolak. Kemudian struktur juga merupakan resource, sumber daya yang mengenabling, menciptakan kapasitas para agensi untuk mentransformasi berbagai relasi-relasi sosial. Nah, itu pengertian struktur. Rules dan sumber daya. Rules bersifat constraining, resource bersifat enabling. Gitu. Nah, sekarang sistem, pengertian sistem berbeda dengan sistem yang dipahami oleh fungsionalisme struktural. Sistem dalam pengertian fungsionalisme maupun strukturalisme ya rules gitu ya, kekuasaan yang kemudian mengendalikan, mengontrol, bersifat exteriority dan sebagainya terhadap para individu. Sistem merupakan hubungan-hubungan yang direproduksi, hubungan-hubungan yang diproduksi, hubungan sosial ya. Hubungan itu kan tercipta ketika praktek sosial agensi bertemu dengan praktek sosial agensi yang lain, kemudian terus saling berespon, interplay, saling timbal balik, rutinkan terus menerus. Jadi sistem merupakan reproduksi hubungan berbagai agensi ya, berbagai agensi atau aktor yang kemudian menciptakan berbagai praktek sosial teratur, praktek sosial yang reguler, terutinkan. Nah, ini pengertian sistem. Cara melihatnya adalah dengan, ini langsung saja, melihat bagaimana proses koordinasi dari berbagai agensi. Ya, artinya ketika aku mengatakan bahwa bebek goreng Surabaya Wendol enak, itu sedang mengkoordinasi agensi yang lain agar mereka memiliki kesamaan dengan praktek sosial saya, itu praktek sosialku. Berbagai koordinasi itu dipilah menjadi dua proses. Nah, sistem ini kan sebenarnya merupakan proses mengintegrasikan. Jadi koordinasi para agensi itu untuk mengintegrasikan. Bagaimana agar para agensi yang saya undang, saya sebagai chef, agar terintegrasi sehingga bersepakat bahwa bebek goreng ini enak gitu ya. Bahwa bebek goreng itu Wendol banget. Wendol merupakan kode makna untuk enak ya. Nah, proses integrasi dari berbagai hubungan agensi-agensi ya memiliki dua dimensi integrasi. Yang pertama adalah integrasi sosial. Yang kedua adalah integrasi sistem. Integrasi sosial merupakan proses koordinasi yang mengharuskan atau mensyaratkan co-presence, kesalinghadiran, situasi tatap muka secara fisik. Jadi kesalinghadiran itu menjadi sangat penting dalam integrasi sosial. Nah, ini juga nanti bisa dikembangkan untuk menganalisis tentang kepercayaan. Bahwa integrasi sosial, karena di situ proses koordinasi yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung, co-presence ya, kesalinghadiran, maka berbagai agensi yang hadir
dalam hubungan tertentu dengan praktek-praktek sosial tertentu, termasuk tentang makanan, tentang bebek goreng dan lain sebagainya, bisa melakukan proses diskursif secara langsung. Nah, proses diskursif secara langsung inilah kemudian terjadi proses timbal balik antara agensi yang mengundang, misalnya undang makan tentang bebek goreng, dengan struktur yang dia bawa, dengan agensi lain dengan struktur yang dibawa oleh para agensi itu juga. Nah, disinilah kemudian integrasi sosial merupakan proses koordinasi yang mendorong para agensi untuk menciptakan praktek reguler yang disepakati secara langsung. Kalau saya berhasil mengkoordinasi sehingga mengintegrasikan para agensi itu, maka yang didapat adalah kepercayaan. Jadi kepercayaan selalu bertumpu pada agensi yang juga menghadirkan struktur. Di situ ada penilaian atau mengikuti skema makna yang dibangun, kemudian tunduk dalam power, ya, baik alokatif maupun otoritatif, dan juga mengikuti legitimasi. Ini kepercayaan sangat berkaitan dengan hal itu. Kemudian yang kedua adalah integrasi sistem. Hampir sama, hanya saja melibatkan hubungan-hubungan agensi dan kolektif yang lebih besar, yang tidak harus berada dalam kesalinghadiran. Nah, kalau di dunia digital sekarang ini makin bisa kita gunakan ya pendekatan ini. Jadi praktek sosial yang ditujukan untuk mengkoordinasi agensi yang lain tidak harus dalam bentuk kehadiran saya sebagai agensi di depan agensi yang lain. Entah itu bisa melalui telepon, melalui surat cinta, melalui tulisan dan lain sebagainya. Nah, kita sudah membicarakan tentang pengertian struktur, kemudian pengertian sistem. Struktur merupakan sumber daya yang berisi sumber daya yang diambil oleh para agensi untuk menciptakan berbagai praktik sosial. Praktik sosial kemudian dikoordinasikan agar menjadi praktik sosial yang reguler dengan individu atau aktor-aktor yang lain. Nah, proses pengkoordinasian inilah yang kemudian kita sebut atau disebut sebagai sistem dalam pendekatan strukturasi. Sistem, proses untuk membangun sistem, menciptakan sistem atau produksi dan reproduksi sistem, yaitu melalui dua proses, yaitu integrasi sosial dan integrasi sistem, yang pengertiannya masing-masing tadi. Struktur dan sistem yang di dalamnya terdapat produksi dan reproduksi berbagai praktek sosial, yang di dalam praktek sosial tadi ada kesadaran praktis dan kesadaran diskursif yang terus berjalan dan berada di dalam satu sirkum dan satu kondisi yang membuat para agensi melakukan itu secara terus-menerus, ya, interplay antara agensi dengan struktur karena mengambil sebagai sumber daya kemudian mengkoordinasikan sebagai hubungan-hubungan sosial menjadi praktek sosial yang reguler, maka itu semua kemudian disebut sebagai strukturasi. Nah, untuk sesi selanjutnya, pertanyaannya gini, dalam sesi selanjutnya yang kalian inginkan adalah contoh analisis dari strukturasi, atau kita langsung masuk ke teori yang lain. Oke, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Novri Susan Channel, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.